Assalamualaikum teman-teman. Kalau kita lihat ya, rasa-rasanya semakin banyak saja aliran-aliran sesat yang ada di negeri kita ini. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang aliran sesat Abah Aus yang mengatakan bahwa mendoakan saudara kita di Palestina itu hukumnya dosa besar. Ya bahkan itu haram katanya. Ya padahal mendoakan sesama muslim, ya kok bisa-bisanya disebut dosa besar gitu, ya. Bahkan haram katanya. Ya Allah. Belum lagi perkataan Abah Haus yang mengatakan bahwa umroh ke Vatikan itu lebih baik daripada umroh ke Mekah dan Madinah. Bahkan Abah Haus ini mengaku juga kalau dia umroh itu bukan ke Arab, tetapi ke Eropa, ya ke gereja katanya. Ya Allah, yang seperti itu kok ngaku Islam coba? Yang seperti itu kok ngaku Muslim? Dan lebih membagongkannya lagi, ada saja pengikutnya, ya. Dan teman-teman, ternyata tidak hanya itu ya tingkah lucu makhluk bumi ini. Ya, barusan saya dapat kabar, ya baru lagi nih bahwa adanya sebuah aliran Islam baru. Ya, aliran yang bernama Islam Pancasila. Ya kalau kemarin-kemarin mungkin sudah kita tahu ya Islam Nusantara. Nah ini yang sekarang Islam Pancasila. Dan di ajaran Islam Pancasila ini ya mereka mengusung ideologi tidak mau masuk surga. Maunya malah masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini apaan coba? Ya ini orang waras atau enggak ini? Ya saya bertanya ini ya. Ya karena kan umumnya orang-orang di seluruh dunia ini ya. Bahkan keinginan mereka ini pasti mau masuk surga. Ya jangankan dalam lingkup agama Islam ya terhadap pemeluk agama lain misalkan kalau kita lihat kacamata agama lain. Ketika mereka ditanya kenapa kalian berbuat baik, kenapa kalian bersedekah, apa jawabannya? Mereka ingin mendapatkan kasih sayang dari Tuhannya, mendapatkan surga dari Tuhannya. Lah ini ada orang ujuk-ujuk nggak tahu dari mana malah membuat gerakan menolak surga. Ya ini apaan coba? Ya makanya saya bertanya ini orang waras atau enggak? Ya karena kalau orang normalnya kan mereka pasti ingin surga, mereka pasti ingin masuk ke dalam surga. Ya, tetapi malah makhluk yang satu ini ya malah menolak surga, malah lebih memilih masuk neraka. Ya coba ini apa-apaan? Ya Allah. Ini orang sehat kah atau gimana? Saya bertanya sekali lagi ya, sehat kah? Ya kok ya sampai sebegitunya gitu loh. Ya entah kenapa ini ya negeri kita ini selalu saja ada hal-hal yang sulit dicerna oleh akal sehat manusia. Ya kita simak coba videonya teman-teman. Rahayu, kalau yang lain rebutan untuk masuk surga. Katanya kalau yang lain rebutan untuk masuk surga. Ya ini. Dari stiker mobilnya Islam Pancasila. Bajunya juga Islam Pancasila. Ya. Mengklaim surga hanya miliknya. Ya. Maka ajaran spiritual Nusantara Islam Pancasila melaksanakan gerakan menolak masuk surga. Nah teman-teman, gerakan yang seperti ini enaknya diapakan coba? Ya mungkin enaknya ya diaminkan saja ya. Diaminkan saja. Katanya kalau yang lain itu berlomba-lomba untuk mendapatkan surga, untuk masuk surga. Kemudian mengklaim bahwa surga ini hanyalah milik kelompoknya saja. Ya kelompoknya maksudnya ini ya kelompok orang-orang Islam teman-teman. Ya, karena orang Islam ini ya harus meyakini surga itu hanya bagi orang Islam. Ya orang kafir nggak berhak mendapatkan surga. Dan ini lagi-lagi adalah akidah kita ya. Kita harus yakin. Sebab Allah dalam Quran mengatakan innad dina indallahil Islam. Bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya agama yang benar. Tetapi sama orang ini ya malah menyindir orang-orang Islam itu sendiri. Ya, yang mengklaim bahwa surga itu hanya untuk agama Islam. Ya bahkan katanya kalau yang lain berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Mengklaim bahwa surga itu hanya milik mereka. Ya akan tetapi gerakan Islam Pancasila ini malah membuat sebuah gerakan menolak masuk surga. Ya, aminkan saja teman-teman. Ya sesimpel itu kok. Ya kan itu mau mereka. Ya maka saya bilang aminkan saja. Ya saya jadi ragu nih ya, kalau mereka ini benar-benar memang Islam teman-teman. Ya mereka lancangnya mencatut nama Islam. Seandainya mereka ini tidak mencatut nama Islam ya terserah mereka ya. Mau mereka minta masuk surga atau mau mereka ini minta masuk neraka, mau menolak surga ya terserah. Ya cuma yang jadi masalah di sini adalah ini mereka ini mengaku Islam, Islam Pancasila. Ya ini nggak ngerti mungkin ya. Ini juga cabang dari Islam Nusantara mungkin ya. Islam Kejawen, Islam apalagi coba? Islam kearifan lokal, ya Islam liberal. Nah ini Islam Pancasila. Ya kalau kita ini diperintahkan untuk mendapatkan surga, ya dia malah ini menolak masuk surga. Ya. Jadi saya nggak ngerti teman-teman. Kitabnya orang ini apa? Ya. Dan yang paling membanggakannya lagi ya orang ini bawa-bawa Pancasila lagi. Ya coba. Ini mau bikin kita gaduh mungkin ya. Mau membenturkan kita umat Islam ini dengan negaranya sendiri. Ya orang macam begini harusnya disebut sebagai perusak tatanan bernegara. Ya kerukunan umat beragama. Ya entah apa kitabnya ini orang ya. Sudah tua bukannya ngomong cucu, nikmati masa pensiunan bareng keluarga, malah bikin agama baru, malah bikin statement ngawur seperti itu. Ya bisa-bisanya membuat gerakan menolak masuk surga. Ya sementara kalau kita orang Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar surga. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita ini untuk mencari surga. Ya, dan itu jelas di dalam Al-Qur'an. Ya salah satunya di dalam surah Ali Imran.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya ini seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini sudah jelas teman-teman, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ampunan itu, ya supaya kita ini bisa mendapatkan surga. Di mana surga itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu perintah Allah di banyak ayat. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta." Dan ayat-ayat yang lainnya yang menggambarkan akan perintah-perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ya supaya kita ini dapat surga. Yaitu kalau orang Islam. Ya tetapi ini yang mengklaim Islam Pancasila, ini bukan Islam teman-teman. Ya kenapa bukan Islam saya katakan? Ya karena mereka ini dengan jelas menolak perintah Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Ya Allah suruh kita ngejar surga, ini orang malah menolak surga. Malah pengennya masuk neraka. Jadi kalau kami rasa ya, ini namanya saja Islam, ya. Kalau mereka ini benar-benar Islam gak akan mungkin seperti itu. Membuat gerakan menolak surga katanya. Ya, aminkan sajalah. Ya kita aminkan saja teman-teman. Ramaikan di kolom komentar di bawah ya. Kita aminkan bareng-bareng. Kan itu mau dia. Ya. Jadi ya jangan salahkan kita kalau kita ini aminkan. Jadi ucapan seperti ini adalah bentuk ucapan kekufuran teman-teman. Na'udzubillahi min dzalik. Ya coba kita lanjutkan lagi videonya teman-teman. Rahayu. Kalau yang lain rebutan untuk masuk surga. Kalau yang lain rebutan untuk masuk surga. Jelas lah. Setiap orang pasti kalau ditanya, kamu mau masuk surga atau masuk neraka? Ya pasti akan jawabannya masuk surga. Ya. Seluruh manusia di muka bumi ini pun ketika ditanya, kalau kamu setelah meninggal, kamu ingin hidup bahagia, kamu ingin bahagia atau sengsara, pasti mereka akan memilih bahagia lah. Jadi perkataan rebutan masuk surga ya pastilah sesuatu yang harus, bahkan sesuatu yang normal. Ya orang memperebutkan surga itu normal. Yang salah kalau memperebutkan neraka. Itu yang perlu diperbaiki otaknya itu. Kalau ada orang yang malah memperebutkan neraka. Ya. Astagfirullah. Mengklaim surga hanya miliknya, maka ajaran spiritual Nusantara Islam Pancasila melaksanakan gerakan menolak masuk surga. Untuk apa? Untuk apa coba? Kita dengar teman-teman. Untuk apa? Ya. Tunggu. Untuk apa ya? Menolak masuk surga. Kita tidak ada pamrih berbuat baik. Tidak ada pamrih dalam berbuat baik katanya. Hanya bermohon ridho Tuhan yang Maha Esa. Hanya mohon ridho kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Bukan karena surga dan bukan karena takut masuk neraka. Berbuat baik tulus atas nama Tuhan yang Maha Esa. Rahayu. Berbuat baik tulus hanya mengharapkan ridha Allah. Jadi bagi Bapak ini ketika kita beribadah, beramal soleh, kemudian harapan kita ingin masuk surga atau terlindung dari api neraka, itu katanya tidak tulus. Yang gak ikhlas katanya si Bapak ini, menurut Bapak ini. Ya, astagfirullah. Teman-teman, menurut saya ya, apa yang disampaikan oleh Bapak ini, itu hanyalah istilah di bibir saja. Ya mungkin dia ingin meniru ya seorang sufiah, yakni Rabi'atul Adawiyah, yang mengatakan bahwa berbuat amal soleh, bertakwa itu bukan untuk masuk surga, tetapi mengharapkan ridho Allah semata. Ya karena bagi dia beramal soleh, tetapi mengharapkan surga itu enggak baik, ya enggak ikhlas katanya. Ya padahal ini sangat-sangatlah keliru teman-teman. Dan mungkin Bapak ini yang mencoba untuk meniru dari Rabi'atul Adawiyah. Namun apa yang disampaikan itu menurut saya itu hanyalah penghias bibir saja. Tidak mungkin seperti itu. Jangankan itu ya, coba dia bekerja misalkan 1 hari saja, kemudian dia tidak digaji. Saya yakin dia pasti akan ngamuk-ngamuk betul itu teman-teman. Ya, enggak dikasih gaji. Enggak ada orang ibadah ikhlas tanpa mengharapkan pamrih, itu enggak ada. Ya, pamrih dari Allah, enggak ada. Ya orang berbuat baik, beribadah, ya itu enggak mungkin tanpa pamrih atau balasan dari Allah. Ya itu enggak mungkin. Dan hal seperti ini beribadah, beramal soleh dengan mengharapkan balasan dari Allah, entah itu berupa pahala atau surga, itu tidak terlarang, tidak tercela dalam agama. Justru memang harus. Makanya kenapa kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang motivasi untuk beramal, bertakwa di dalam Al-Quran, ujungnya itu Allah selalu sertakan agar kalian masuk surga. Coba teman-teman perhatikan. Kalau enggak kalimatnya berbunyi agar kalian masuk surga atau agar kita ini terhindar dari azab neraka. Ya. Jadi hal seperti ini mengharapkan surga itu tidak terlarang. Tidak membuat nilai suatu ibadah itu berkurang apalagi hangus. Selama pengharapan kita itu, balasan dari amal kita itu hanya kepada Allah kita harapkan.
bukan kepada makhluk ciptaannya. Dan itu definisi ikhlas yang sebenar-benarnya teman-teman. Jadi kalau ada orang sufi-sufi sesat itu mengatakan, aku nggak pantas di surga, tetapi aku juga takut di neraka. Ya terus maunya di mana? Ya orang bingung kayak gini nih. Ya doa itu harusnya to the point. Allah itu suka doa yang simple tetapi banyak makna. Maknanya keluas. Makanya kenapa ada doa sapu jagat kan kalau istilah kita. Ya dan doa ini sering juga dibaca oleh Rasulullah. Ya yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita berdoa memohon kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan terbebas dari azab api neraka. Ya, doa simple, to the point dan luas maknanya. Itu Allah sangat-sangat suka. Enggak kayak Sufi tadi, saya enggak pantas di surgamu ya Allah, tetapi saya juga enggak sanggup di nerakamu. Lah terus mau di mana? Ya, kalau ada enggak pantas masuk surga, tetapi takut juga sama neraka. Ya terus maunya di mana? Ya tetapi berbeda jauh sama bapak yang satu ini tadi ya. Bapak ini sudah jelas dia katakan, dia enggak takut sama neraka. Ya justru malah menolak surga. Jadi selama saya hidup ya melihat aliran paham-paham sesat sejauh ini yang paling jauh. Ya ini yang paling jauh teman-teman. Sementara kita tahu teman-teman di akhirat nanti cuma ada 2 tempat. Ada surga dan ada neraka. Nggak ada yang ketiga. Ya nggak ada. Kalau nggak surga ya neraka. Selesai. Jadi syair-syair sufi yang mengatakan bahwa dirinya tidak pantas masuk surga. Tetapi juga tidak kuat di dalam neraka. Itu sufi bingung. Ya sufi bingung. Ya nggak ngerti dia ini mau di mana. Mau di surga dia nggak pantas, terus mau di neraka dia juga takut, nggak kuat. Ya maunya di mana? Sebuah perkataan yang sesat dan menyesatkan, yang seperti itu teman-teman. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita ini untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan. Ya berlomba-lomba untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu Wa Taala supaya mendapatkan surga. Ini malah membuat gerakan menolak surga. Ya kalau misalkan Anda membuat gerakan menolak korupsi, ya kita semua setuju. Lah ini malah menolak surga. Ya kita aminkan saja teman-teman. Mudah-mudahan gerakannya berhasil. Ya dan tentunya ya sekali lagi kami sampaikan terhadap apa yang Bapak tadi itu sampaikan. Itu sangat bertentangan sekali dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya sangat-sangat bertentangan. Ya sebab Rasulullah SAW itu mengatakan di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 7423. Rasulullah mengatakan, apabila engkau meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Ini anjuran Rasulullah. Rasulullah sendiri yang mengatakan, meminta umatnya, agar kalau mau minta surga, itu jangan tanggung-tanggung, kata Rasul. Ya mintalah surga Firdaus sekalian. Surga yang paling tinggi itu. Ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, ya kemudian Ahmad bin Hambal. Ya di dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan surga. Dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Ya jelas sekali kalau kita lihat dalam kedua hadis ini teman-teman. Ya Rasulullah SAW sendiri mengajarkan umatnya untuk berlindung dari api neraka. Kemudian meminta surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah saja loh itu begitu luar biasanya soleh dan ibadahnya. Itu masih berdoa mengharap surga dan berlindung dari api neraka. Lah si bapak ini entah berantah dari mana malah membuat gerakan menolak surga. Ada merasa hebat dari Rasulullah SAW. Ya. Sekarang kita coba simak teman-teman sebuah video dari Ustaz Yazid Jawas rahimahullah. Ya menyikapi tentang fenomena-fenomena aliran-aliran seperti ini ya. Entah itu Islam Nusantara, ya Islam Pancasila, Islam dan lain-lain. Apakah nanti mungkin ada lagi Islam distrik mana gitu, Islam daerah mana gitu ya. Dan hal seperti ini sangat-sangat tidak dibenarkan dalam agama kita teman-teman. Dan mari kita simak video beliau. Apakah Islam Nusantara itu ada dan apakah keluar dari Ahlus Sunnah Jamaah? Ya keluar. Keluar teman-teman dari jawaban beliau. Islam Nusantara artinya tidak termasuk agama Islam ya. Pemahamannya atau ideologi seperti itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ini nggak ada dalam Islam. Nggak ada dalam Islam. Nggak ada Islam Arab, Islam Afrika, Islam Amerika, Islam Nusantara nggak ada. Nggak ada. Islam satu. Tuh Islam satu. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari Islam Nusantara ini ingin melepaskan diri dari menurut mereka ini kebiasaan-kebiasaan atau kearab-arapan dihilangkan. Ingin memisahkan ya antara umat Islam dengan Arab Saudi atau bangsa Arab teman-teman. Ya. Kalau itu mau dihilangkan, berarti antum menghilangkan Nabi antum. Nabi antum orang apa? Orang Arab. Ya kan sudah jelas Rasul kita, Nabi kita itu orang Arab. Berarti apa? Dia ingin berusaha mengajak manusia kepada apa? Kekufuran dan kemurtatan dari agama ini. Dalam Islam nggak ada. Dia ingin melestarikan kesyirikan.
budaya-budaya syirik ingin dilestarikan. Ya, budaya-budaya syirik. Kan kita tahu teman-teman, di negeri kita ini ada begitu banyak budaya, tradisi. Dan dalam agama kita ya, budaya, tradisi itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Selama dalam kutip, selama tidak menyelisih syariat. Ya, jadi yang mesti kita pahami adalah, jangan kemudian Islam itu mengikut kepada budaya, mengikut kepada tradisi. Tetapi justru tradisi lah atau budaya lah yang mengikut Islam itu sendiri. Ya. Ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan budaya di negeri kita ini, ya, selama itu tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, tidak menentang atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat agama Islam, ya maka jalankan, tidak mengapa. Ya, syiarkan. Ya, contoh baju batik kan budaya dari negeri kita. Nah, kita kenakan, ya nggak apa-apa. Sekalipun kita kenakan untuk sholat, untuk memberi kajian nih, ya itu nggak apa-apa. Kita kenakan baju batik atau peci nasional itu yang hitam itu nggak masalah, karena itu tidak bertentangan dengan syariat agama kita. Ya, bahkan siapa yang mengenakan batik dalam ceramahnya, dalam menyebarkan dakwanya, ya salah satunya Ko Felix Siau. Itu tidak masalah teman-teman. Ya, padahal kita tahu batik adalah budaya dari Indonesia, ya, ciri khas dari Indonesia batik itu. Kemudian kita kenakan umat Islam, ya tidak apa-apa, kita lestarikan. Nah, hal seperti ini yang membuat umat ini dibingungkan oleh oknum-oknum mereka yang memang ingin menjauhkan umat Islam ini dari agamanya, ingin membuat sebuah polarisasi, ingin membuat kegaduhan di tengah-tengah umat. Bahwa ketika orang itu menghidupkan sunnah-sunnah nabinya, sesuai sunnah daripada nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan dicap ya anti NKRI, ya, tidak cinta terhadap tradisi ataupun budaya-budaya negerinya sendiri. Dan ini salah teman-teman. Pemahaman seperti ini keliru. Ya. Tak ada Islam Nusantara. Dalam Islam nggak ada. Tuh, dalam Islam nggak ada. Ini Islam Nusantara, Islam yang sesat dan menyesatkan. Nggak ada. Seperti ini. Jadi teman-teman, itulah tadi ya sebuah video dari Ustadz Yazid mengenai fenomena-fenomena seperti ini. Dan kami rasa hal seperti itu benar ya. Bahwa kita ini tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam juga Pancasila, ataupun Islam daerah-daerah mana, tidak ada. Ataupun Islam Arab juga itu nggak ada teman-teman. Yang adalah Islam ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kami rasa ya hal-hal seperti ini, gerakan-gerakan seperti ini, kami rasa ya, ini analisa kami ya, ini memang seakan-akan membuat sebuah polarisasi di tengah-tengah umat, ya, ingin membenturkan umat Islam sendiri itu kepada negaranya sendiri, ya, berusaha membenturkan. Jadi orang-orang seperti ini itu berusaha membuat narasi-narasi seolah-olah bahwa orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi hal seperti ini kita mesti pahami dulu teman-teman, ya, bahwa Islam itu, ya, qadarullah, memang kebetulan dan memang Allah sudah takdirkan Islam itu diturunkan di negeri Arab. Ya, negeri Arab. Dan Nabi kita pun Rasulullah SAW itu lahir di Arab, orang Arab beliau. Ya, salah satu suku yang terpandang di Jazirah Arab. Dan itu memang di sana. Ya, kita mau suka tidak suka dengan Arab, ya kita harus terima bahwa Islam itu memang dari sana, muncul pertama kalinya dari sana. Ya. Dan lagi-lagi hal seperti ini, pemahaman seperti ini, adanya Islam Nusantara, adanya Islam Pancasila. Ya, kalau kami rasa ya, kami analisa, ini sebuah macam gerakan ingin membenturkan umat Islam itu sendiri terhadap negaranya. Ingin menciptakan sebuah polarisasi di tengah-tengah umat Islam itu sendiri teman-teman. Ya, jadi dengan ketika ada orang yang menghidupkan sunnah, mengamalkan cara berpakaian Rasulullah, ya, maka orang itu akan dicap orang ini bukan Nusantara. Orang ini jiwa NKRI-nya itu sangat kurang, ya, nggak cinta sama negerinya sendiri. Ya, padahal tidak demikian teman-teman. Ya, sejak kapan barometer orang itu dikatakan mencintai negerinya dilihat dari cara berpakaiannya? Sejak kapan? Kan enggak. Ya. Kalau kita lihat bahkan di fakta di lapangan, ketika orang yang berkuar-kuar itu cinta NKRI, ya, kita dapati apa? Ketika ditanya, coba sebutkan Pancasila 5 dasar. Ya, kebanyakan dari mereka tidak paham dan tidak hafal hal itu. Ya. Sudah tidak hafal, tidak paham lagi terhadap amalia pengaplikasiannya. Ya, sedangkan di saat bersamaan orang yang kita lihat gamisan, ya, cingkrang, berjenggot, ketika ditanya, coba sebutkan Pancasila. Ya, mungkin dia orang itu akan lebih paham. Bahkan tentang nilai-nilai asas Pancasila sendiri itu orang itu lebih paham. Coba. Ya. Jadi bukan tolak ukur seseorang itu dikatakan cinta dengan negerinya dilihat dari cara berpakaiannya. Bukan ya, bukan satu-satunya tolak ukur. Ya, mungkin kalau menjadi salah satu sebab ya bisa. Tetapi kalau menjadi satu-satunya tolak ukur kemudian dijadikan sebuah barometer bahwa orang itu cinta terhadap negerinya atau tidak, ya itu tidak teman-teman. Tidak cukup dilihat dari cara mereka berpakaian atau cara mereka itu mengenakan mode pakaiannya, tidak seperti itu. Ya,
Jadi hal-hal seperti ini memang ingin menciptakan polarisasi, ingin menggiring opini, ingin membuat narasi agar umat ini membenci Arab, ya, membenci nilai-nilai agamanya sendiri. Yang kebetulan memang Islam itu berasal dari Arab. Ya. Jadi hal seperti ini entah apa di pikiran orang seperti ini ya, yang berusaha kayak anti banget gitu sama Arab. Ya, entah kenapa ya. Dan lagi-lagi teman-teman, hal seperti ini itu adalah yang harus kita waspadai, ya, pemahaman-pemahaman seperti ini, ya, sekte-sekte seperti ini. Ya, pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ini hidayah dan untuk tetap terus istiqomah dalam jalan yang benar ini teman-teman. Dalam agama yang benar, dalam pemahaman agama yang benar ini. Dalam amalia ibadah yang memang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.